Ini adalah kisah mulia perjalanan hidup seorang Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Beliau dijuluki sebagai Al-Mujaddid atau pembaharu abad kedua Hijriah yang berdarah Quraisy karena memang beliau adalah keturunan Quraisy. Nama asli Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Sebutan Syafi'i itu sendiri merupakan nisbat kepada datuknya atau kakeknya yang bernama Syafi' bin Sa'ib yang masih termasuk generasi sahabat radhiyallahu taala anhu. Garis nasab Imam Syafi'i bersambung dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui datuknya yang bernama Abdul Manaf. Ibunda Imam Syafi'i bernama Ummu Habibah, seorang putri dari klan Bani Yazid, kabilah terbesar di Arab pada masa awal penyebaran Islam. Menurut satu versi, ibunda Imam Syafi'i bernama Fatimah binti Abdullah bin Husain bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, persis di hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Keluarga Imam Syafi'i sebenarnya bukan penduduk pribumi Gaza, melainkan hanya imigran sementara untuk kepentingan dinas ayahnya, sehingga sang ayah menemui ajalnya di sana. Di usia 29 tahun, tepat setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i melepas status lajangnya dengan menikahi Sayyidah Hamidah binti Imam Nafi yang masih memiliki garis keturunan yang bersambung dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari pernikahannya itu Imam Syafi'i dikaruniai 3 anak, yaitu Fatimah, Zainab, dan Abu Utsman Muhammad, yang di kemudian hari anaknya tersebut yang bernama Abu Utsman Muhammad menjabat sebagai qadhi di wilayah Aleppo, Suriah. Di sisa-sisa akhir hayatnya, Imam Syafi'i mengidap penyakit ambeien stadium akut dan merasakan sakit-sakitan terus-menerus sampai beliau wafat. Imam yang bergelar Nasirus Sunnah atau pembela sunnah menghadap kepada Sang Khalik pada hari Jumat bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Beliau dikebumikan di Maqbarah Al-Muqattam, tempat pemakaman orang-orang berdarah Quraisy. Perjalanan pertama Imam Syafi'i menuju kota Mekah. Beliau memulai studi Al-Quran dan sastra Arab pada tahun 152 Hijriah sampai 163 Hijriah. Menginjak usia 2 tahun, Imam Syafi'i kecil dibawa pergi oleh ibundanya ke kota Mekah dalam rangka mempererat tali kekerabatan dengan keluarganya yang ada di sana. Di Makkah, Imam Syafi'i kecil diantar oleh ibundanya menemui Ismail bin Abdullah bin Konstantin untuk diminta mengajarkan Al-Quran kepada Imam Syafi'i kecil. Di usia 7 tahun, Imam Syafi'i kecil berhasil menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Selain yatim sejak usia dini, Imam Syafi'i juga terlahir dari keluarga yang kurang mampu, dalam kurung fakir. Bahkan Imam Syafi'i tidak memiliki biaya untuk menunjang proses pembelajarannya maupun untuk membayar honor gurunya. Sehingga di awal masa pembelajarannya, Imam Syafi'i sempat diragukan oleh gurunya serta kurang mendapatkan perhatian. Sebaliknya, di dalam diri Imam Syafi'i tumbuh sikap penuh optimisme dan antusiasme dalam mencerna materi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Walaupun berada di baris paling belakang saat di luar kegiatan belajar mengajar, Imam Syafi'i dengan sukarela membantu mengajar peserta didik yang belum dapat memahami materi yang disampaikan gurunya. Melihat pemandangan itu, sang guru Ismail bin Abdullah segera merubah sikapnya menjadi lebih intens dalam mendidik Imam Syafi'i dan tidak memungut biaya belajar kepadanya. Di samping itu, Imam Syafi'i juga mempelajari bahasa Arab, berikut sastranya kepada suku pedalaman atau primitif Arab, terutama klan Bani Huzail yang dikenal dengan bahasa Arabnya yang masih otentik dan terjaga kemurniannya. Dari pembelajaran bahasa Arab inilah Imam Syafi'i memperoleh prestasi yang gemilang dalam bidang bahasa dan kesusastraan Arab. Hal ini mampu mengundang pujian dari seorang pakar bahasa bernama Al-Asmu'i. Ia mengatakan, "Sohahtu asy'arul hudhaliyin ala syabin min Quraisyin
Makkah yuqalu lahu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya menilai sahihnya syair-syair suku Huzail yang didengarkan seorang pemuda berdarah Quraisy Makkah yang akrab dipanggil dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di usia 10 tahun, Imam Syafi'i telah menghafal seluruh isi kitab Al-Muwatta, kitab kompilasi hadis karya Imam Malik bin Anas, sebagai bekal untuk melanjutkan jenjang studinya di Madinah, di bawah bimbingan Imam Malik bin Anas. Selain kepada Ismail bin Abdullah bin Konstantin, Imam Syafi'i juga belajar ke beberapa guru di Makkah. Di antaranya adalah kepada Sufyan bin Uyainah, mufti Makkah sekaligus salah seorang imam madhab. Kemudian Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zanji. Lalu berguru juga kepada Dawud bin Abdurrahman al-Attar. Dan berguru juga kepada Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad. Kemudian pada tahun 163 Hijriah sampai 179 Hijriah, beliau melanjutkan studi fikihnya di bawah bimbingan Malik bin Anas. Menginjak usia 13 tahun, Imam Asy-Syafi'i melanjutkan rihlah perjalanan studinya di Madinah. Beliau berniat mendalami bidang fikih di bawah bimbingan Imam Malik bin Anas, penulis kitab Al-Muwatta, yang sudah dihafalkan Imam Syafi'i sebelum menginjakkan kaki di Madinah. Semula Imam Syafi'i sangat berharap Imam Malik secara pribadi berkenan mengajarkan hadis kepada dirinya. Namun sayangnya, Imam Malik justru mengarahkan Imam Syafi'i untuk belajar kepada siswa-siswa senior. Karena secara umur, Imam Syafi'i masih terbilang dini dan dipandang kurang berkompetensi. Akan tetapi setelah mendengarkan Imam Syafi'i membaca kitab Al-Muwatta, Imam Malik sangat terkesan dengan bacaannya yang begitu fasih dan sejalan dengan kaidah gramatika Arab. Hal itu membuat Imam Malik berkenan mempersilahkan Imam Syafi'i belajar hadis secara langsung kepada dirinya. Masa belajar Imam Syafi'i kepada Imam Malik ditempuh dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 16 tahun, yakni sampai Imam Malik wafat. Semasa di Madinah, Imam Syafi'i juga berguru kepada sejumlah tokoh antara lain. Imam Syafi'i berguru kepada Ibrahim bin Sa'ad, Abdul Aziz bin Muhammad, Ibrahim bin Abi Yahya, dan Abdullah bin Nafi'. Setelah selesai menimba ilmu di Madinah, kemudian Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan hidupnya menuju kota atau negara Yaman, meniti karir sebagai juru hakim pada tahun 179 Hijriah sampai 184 Hijriah. Sepeninggal Imam Malik, Imam Syafi'i berniat untuk mencari lapangan pekerjaan guna mendapatkan penghasilan tetap yang dapat membantunya untuk menunjang pendidikan dan kehidupannya. Saat Imam Syafi'i sedang pergi ke Mekah, kebetulan salah seorang pejabat tinggi Yaman juga berkunjung ke tanah suci itu. Melihat ada peluang, Imam Syafi'i pun segera meminta salah satu seorang berketurunan Quraisy untuk menjadi penghubung antara beliau dan pejabat itu. Imam Syafi'i menyuruh orang tadi untuk menyampaikan sebuah pesan kepada pejabat itu bahwa Imam Syafi'i ingin ikut rombongannya ke Yaman bila berkenan. Harapannya agar Imam Syafi'i dapat melakukan kontak lebih dekat dengan pejabat tadi, dan siapa tahu ia juga berminat mengangkat Imam Syafi'i sebagai pegawai negeri di Yaman, sehingga keinginan beliau untuk mendapatkan penghasilan pun terwujud. Sesampainya di Yaman, Imam Syafi'i dipercaya untuk mengurus pekerjaan administrasi negara yang sangat sederhana. Tapi tugas itu dilakukan dengan tekun dan baik oleh Imam Syafi'i. Karena kinerjanya yang baik dan memuaskan, akhirnya Imam Syafi'i dipercaya untuk menjabat sebagai qadhi atau hakim di kota Najran. Pada saat itu masih termasuk wilayah Yaman. Dalam menjalankan jabatannya sebagai qadhi, Imam Syafi'i bertindak sesuai prinsip keadilan, berpihak kepada rakyat dan menghapus segala bentuk kezaliman, sehingga beliau mendapatkan tempat di hati masyarakat Yaman. Namun di sisi lain, sekelompok pihak yang memiliki kepentingan merasa dirugikan dengan sistem kehakiman yang dijalankan oleh Imam Syafi'i, sehingga mereka menaruh dendam dan menyimpan kebencian terhadap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengungkapkan peristiwa tersebut, wa wullitu Najron wa biha Banul Haris bin Abdul Madian wa ma wali min Sakif wa kana idza atahum sani'uhu fa araduni ala nahwi dzalika falam yajidu indi. Saya pernah menduduki jabatan sebagai qadhi di daerah Najran, Yaman. Di sana terdapat sekelompok pihak yang menjalankan sistem oligarki dari keturunan Bani Al-Haris bin Al-Midan dan pula para aristokrat dari Bani Sakif. Setiap qadhi yang mendatangi mereka akan dikendalikan sesuai kehendaknya. Hal yang sama juga mereka lakukan kepada saya, namun tidak membuahkan hasil.
Untuk menyingkirkan Imam Syafi'i dari panggung politik, para lawan-lawan politiknya menyebarkan opini miring bahwa Imam Syafi'i termasuk salah seorang anggota kelompok Alawiyin yang bercita-cita melakukan tindakan makar kepada pemerintah dinasti Abbasiyah. Tidak berhenti sekedar menyebarkan berita hoax, mereka benar-benar mengeluarkan Imam Syafi'i secara paksa dari negara Yaman dan membawanya ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid yang ada di Baghdad. Selama hampir 5 tahun Imam Syafi'i bersosial dan berinteraksi dengan masyarakat Yaman, dan selama itu pula intelektualitas beliau senantiasa teruji oleh realitas sosial yang terus berkembang dan menuntut ketangkasan beliau dalam merespon berbagai macam problematika keislaman. Bahkan Imam Syafi'i sempat menggelar forum ilmiah sebagai wahana untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Selama di Yaman, Imam Syafi'i berguru kepada sejumlah ulama antara lain Mutarrif bin Mazin, salah seorang hakim di Yaman, Hisham bin Yusuf, seorang hakim wilayah San'a, dan Amr bin Abi Salamah, sarjana awal madhab Auza'i, Yahya bin Hasan, sarjana awal madhab Lais atau Lais bin Sa'ad. Kemudian setelah selesai dari tugasnya beliau di Yaman, beliau melanjutkan perjalanan yang keempat, yaitu menuju Baghdad. Bertemunya sang imam dengan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 184 Hijriah sampai 189 Hijriah. Para lawan-lawan politik Imam Syafi'i berhasil menyingkirkan sang imam dari percaturan politik di Yaman dan membawanya secara paksa ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad, pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di hadapan Khalifah, para politikus itu dengan licik mendakwa Imam Syafi'i sebagai tersangka atas percobaan aksi pemberontakan kepada pemerintah Abbasiyah yang diduga telah bekerja sama dengan kelompok Alawiyin. Sebelum memutuskan kebijakannya, Khalifah Harun ar-Rasyid terlebih dahulu meminta klarifikasi atas kasus yang sedang menimpa Imam Syafi'i tersebut kepada Muhammad bin Al-Hasan selaku penasehat kerajaan. Muhammad bin Al-Hasan sendiri merupakan tokoh ulama besar madhab Hanafi yang pernah melakukan kontak dekat dengan Imam Syafi'i sewaktu di Hijaz. Sekaligus mengetahui budi luhur dan keharuman nama Imam Syafi'i, maka dengan menatap Muhammad bin Hasan mengatakan kepada Khalifah, "Bala walahu mahallun minal ilmi kabir, walaysa alladhi rufi'a alaihi min sya'nihi." Imam Syafi'i atau dia sebagai orang yang dijuluki sebagai Asy-Syafi'i, ia adalah sosok yang memiliki wawasan keilmuan yang luas dan isu-isu yang tersebar tentang dirinya sama sekali tidak menggambarkan kepribadiannya. Dari sini kita bisa tahu bahwa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dia tidak percaya terhadap tuduhan-tuduhan yang didakwakan kepada Imam Syafi'i. Mendengar hal itu, Khalifah Harun ar-Rasyid seketika membebaskan Imam Syafi'i dari dakwaan tersebut. Bahkan setelah kejadian itu, Khalifah menjalin hubungan dekat dan hangat dengan Imam Syafi'i. Sebagai figur pecinta ilmu, melihat suasana Baghdad yang ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas ilmiah yang menggelora, Imam Syafi'i seketika merasa jatuh cinta pada kota itu dan memilih menetap di sana. Imam Syafi'i merasa bahwa Baghdad adalah kota yang tepat untuk mendukung kepuasan intelektualnya, di mana Baghdad memiliki sejumlah fasilitas perpustakaan sekaligus dihuni oleh sejumlah cendekiawan maupun sastrawan besar. Di Baghdad, Imam Syafi'i mempelajari fikih dan usul fikih yang berbasis rasionalitas. Selain itu, Imam Syafi'i banyak mempelajari dan mendalami teori fikih Imam Abu Hanifah dengan mengakses banyak literatur madhab Hanafi. Demikian itu dilakukan Imam Syafi'i di bawah bimbingan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Di samping itu, Imam Syafi'i juga belajar kepada sejumlah tokoh ulama di Baghdad. Di antaranya adalah Waqi' bin Al-Jarrah, ahli hadis sekaligus maha guru bidang hadis di negara Irak. Kemudian Imam Syafi'i juga belajar kepada Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi, salah seorang murid Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi pakar hadis. Lalu Imam Syafi'i juga berguru kepada Abu Usamah dan juga kepada Ismail bin Aliyah Al-Basri, mufti terkemuka negara Yaman. Kemudian pada tahun 189 Hijriah sampai 195 Hijriah, beliau kembali ke Mekah menggelar halaqah di halaman Masjidil Haram. Sepeninggal gurunya Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i menginjakan kakinya kembali di tanah suci Mekah. Selain untuk melepas rindu bersama keluarganya, tujuan Imam Syafi'i kembali ke Mekah adalah juga sebagai langkah ikhtiar dalam menyebarkan ilmu di tanah Hijaz. Tujuan itu diwujudkan dengan menggelar kegiatan belajar mengajar dengan sistem halaqah yang berlokasi di Masjidil Haram, tepat di sekitaran area sumur Zam-Zam. Hal ini berjalan selama kurang lebih 6 tahun. Halaqah yang digelar oleh Imam Syafi'i banyak dihadiri oleh para pelajar maupun ulama dari mancanegara. Bahkan tak jarang juga dikunjungi sejumlah kepala negara.
yang mengharapkan keberkahan Imam Syafi'i, terutama pada momentum musim haji. Halaqah ini mampu membawa nama harum Imam Syafi'i ke berbagai belahan dunia. Sosok Imam Syafi'i dengan reputasi keilmuannya menjadi lebih populer dan terkenal. Dalam waktu yang sama, Imam Syafi'i mulai memperkenalkan gagasan-gagasannya yang sangat orisinil dan segar berkenaan dengan teori ijtihad hasil harmonisasi studi pemikiran Hijaz dan Irak. Selain itu, selama di Mekah kurang lebih 6 tahun, Imam Syafi'i dipercaya untuk menggantikan kedudukan gurunya Sufyan bin Uyainah sebagai seorang mufti. Beberapa di antara pelajar dan ulama yang sempat menimba ilmu kepada Imam Syafi'i saat beliau berada di Mekah adalah, yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hambal, perintis madhab Hambali, dan yang kedua adalah Imam Ishaq bin Rohaweh, perintis madhab Ishaqiyah. Setelah selesai di Mekah, beliau kemudian melanjutkan perjalanannya yang keenam menuju Baghdad yang kedua pada tahun 195 Hijriah sampai 197 Hijriah, merintis madhab beliau yang disebut sebagai madhab Al-Qadim. Di umur 45 tahun, Imam Syafi'i mengembangkan karir keilmuannya di Baghdad. Dalam kunjungannya ke Baghdad yang kedua kalinya ini, Imam Syafi'i telah diangkat menjadi mufti sekaligus menjadi pengajar. Pada fase inilah madhab Syafi'i periode Baghdad atau populer disebut sebagai madhab Al-Qadim dimulai. Karya tulis berjudul Ar-Risalah yang memuat kerangka metodologis perumusan hukum fikih madhab Al-Qadim dan Al-Hujjah yang memuat hasil rumusan atau produk fikih madhab Al-Qadim. Kota Baghdad dipilih sebagai tanah kelahiran madhab Al-Qadim karena posisinya yang strategis, di mana Baghdad pada masa itu merupakan ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah sekaligus pusat pendidikan atau kota pelajar, serta menjadi destinasi para wisatawan. Kedudukan Imam Syafi'i di Baghdad sangat sentral dan mampu memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia akademis secara umum pada masa itu. Ibrahim Al-Harabi menggambarkan fenomena itu melalui ungkapannya, "Qadima Syafi'iyyu bi Baghdad wa fil Jami'il Gharbiyyi ishruna halqatan li ashabir ra'yi falamma kana al-jum'ah ats-tsaniyah lam yasbut minha illa salasu halakin aw arba'in." Awal mula kedatangan Imam Syafi'i di Baghdad, sebanyak 20 halaqah forum diskusi ilmiah masih aktif digelar oleh para pemikir di dalam Masjid Agung sebelah barat. Namun di hari Jumat kedua selanjutnya, forum itu secara drastis menurun, hanya tersisa 3 atau 4, yang lainnya berpindah haluan menggelar halaqah bersama Imam Syafi'i. Dari Baghdad kemudian beliau kembali lagi ke Mekah, menjauhi fitnah politik pada tahun 197 Hijriah sampai 199 Hijriah. Pada periode ini paham Mu'tazilah menemukan momentumnya di Baghdad. Para ulama terutama yang tidak sepaham dengan sekte aliran Mu'tazilah seringkali menjadi sasaran perlakuan diskriminatif oleh para penguasa kerajaan yang berada dalam kendali Khalifah Al-Ma'mun. Iklim sosiopolitik yang memperkeruh dengan isu-isu keagamaan itu mendorong Imam Syafi'i banyak melakukan perjalanan bolak-balik Baghdad ke Mekah dan Mekah ke Baghdad. Selain untuk menghindari berbagai kemungkinan teror dari penguasa, tujuan Imam Syafi'i ke Mekah juga untuk regenerasi para murid beliau dalam mengembangkan madhabnya. Ikhtiar yang dilakukan Imam Syafi'i ternyata membuahkan hasil. Hal itu ditandai dengan munculnya para sarjana yang menjadi kader penerus Imam Syafi'i baik di Mekah maupun di Baghdad. Mereka inilah yang menggantikan posisi Imam Syafi'i serta mewarisi madhab yang beliau bangun dalam menjalankan fungsionalnya. Para sarjana itu saling berkontribusi, menyumbangkan karya tulis mereka untuk mengukuhkan madhab Al-Qadim Imam Syafi'i. Di samping itu, mereka juga menggagas berdirinya suatu fakultas yang memiliki fokus pada madhab Al-Qadim atau yang akrab disebut Madrasah Al-Iraqiyyin. Setelah selesai beliau berkecimpung dari Mekah ke Baghdad, kemudian beliau akhirnya memutuskan pindah ke Mesir, menjauhi fitnah politik pada tahun 197 Hijriah sampai 199. Setelah mencetak para sarjana yang berkompeten dan berkomitmen dalam meluaskan jaringan madhabnya, Imam Syafi'i berniat untuk pergi ke Mesir. Sebelum mewujudkan niatnya, Imam Syafi'i terlebih dahulu menggali informasi terkait kultur sosial negara Mesir. Berikut karakter penduduknya. Salah satu narasumber atau informan Imam Syafi'i dalam mengkorek informasi adalah Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, salah satu warga negara Mesir. Sepenuturan Ar-Rabi kepada Imam Syafi'i, warga negara Mesir terbelah menjadi dua kubu berdasarkan selera madhab masing-masing. Satu kubu lebih condong pada madhab Imam Malik bin Anas, sedangkan kubu yang lain sangat berpihak pada madhab Imam Abu Hanifah. Mengetahui hal itu, Imam Syafi'i mengungkapkan inisiatifnya kepada Ar-Rabi, "Arju an uqaddima Misra insyaallah wa atiyahum bi syai'in wa ashghalahum bihi anil qaulaini
ini jami'an. Saya ingin berkunjung ke Mesir dengan suatu perubahan yang mampu mengalihkan mereka dari dua pendapat itu sekaligus. Pada saat di Hijaz, setelah melaksanakan ibadah haji, Imam Syafi'i berjumpa dengan kafilah kerajaan dinasti Abbasiyah yang kebetulan hendak menuju Mesir. Dengan bergabung bersama kafilah itu, Imam Syafi'i berangkat menuju Mesir. Sesampainya di Mesir, kisaran tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i memulai aktivitasnya sebagai pengajar di Masjid Agung Amr bin As yang berlokasi di kota Fustot. Setelah mengikuti pembelajaran yang diampu Imam Syafi'i, para pelajar pribumi Mesir sangat mengagumi kecerdasan dan kefasihan Imam Syafi'i, sehingga banyak dari mereka yang berpindah haluan ke madhab Imam Syafi'i. Apa yang menjadi harapan Imam Syafi'i ternyata terwujud. Beliau berhasil menawarkan madhab fikih yang mengkompromikan antara dua madhab yang berkembang di Mesir. Madhab Syafi'i periode Mesir ini dikenal dengan sebutan madhab al-jadid atau madhab yang baru. Lambat laun madhab al-jadid ini mampu mengakhiri perpecahan antara dua kubu dan menjadi satu-satunya madhab yang mendominasi di Mesir. Lahirnya madhab al-jadid atau madhab yang baru ini sekaligus menandai adanya rekonstruksi ulang terhadap madhab al-qadim. Dalam rihlahnya yang terakhir ini, Imam Syafi'i menulis karyanya yang berjudul Ar-Risalah Al-Jadid yang memuat kerangka metodologis madhab Al-Jadid. Selain itu, Imam Syafi'i juga mendiktekan sejumlah rumusan fikih madhab Al-Jadid kepada salah seorang murid kesayangannya, yaitu yang bernama Robi bin Sulaiman Al-Muradi. Lalu disatukan menjadi sebuah kitab induk berjudul Al-Um. Proses penyusunan kitab Al-Um ini pernah diungkapkan oleh muridnya yang bernama Robi bin Sulaiman Al-Muradi. Aqama Syafi'iyu bimisro arba'a sinin fa'amla alfan wa khomsi mi'atan warokotin wa khoroja kitabul ummi alfai warokotin. Imam Syafi'i menetap di Mesir selama 4 tahun. Beliau mendiktekan sebanyak 1.500 lembar materi fikih kepadaku hingga tersusunlah kitab Al-Um dengan ketebalan mencapai 2.000 lembar atau 4.000 halaman. Perkembangan madhab Syafi'i dalam perjalanan selama kurang lebih 12 abad, madhab Syafi'i telah mengalami beberapa fase untuk kemudian menjadi madhab yang mapan dan terbesar kedua di abad 21 ini.